Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siapkah untuk belajar? Mari kita akan membahas mengenai posisi dan peran Indonesia di ASEAN. Indonesia juga mempunyai kontribusi dalam pendirian ASEAN karena Indonesia juga merupakan salah satu dari 5 negara pendiri ASEAN. Yang pertama, Indonesia berperan penting untuk memastikan sentralitas ASEAN. Yang kedua, Indonesia terus mendorong penguatan kerjasama keamanan maritim, terutama dalam penanggulangan isu ilegal. 3. Indonesia adalah negara pendorong upaya dan kerjasama penanggulangan terorisme, radikalisme, dan violent ekstremisme melalui implementasi ASEAN Convention on Counter Terrorist and instrumen internasional lainnya. Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang dilihat dari posisinya sangat strategis, yaitu diapit 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hal ini memungkinkan Indonesia punya peran penting dalam interaksi antar negara di Asia Tenggara. Adapun sumbangsih dari Indonesia antara lain: 1. Sebagai tuan rumah KTT ASEAN. KTT ASEAN yang pertama dilakukan pada tanggal 23 sampai 24 Februari tahun 1976 di Bali. KTT ini dilaksanakan untuk pembentukan Sekretariat ASEAN, di mana Sekretaris Jenderal atau Sekjennya yang pertama kali adalah putra dari Indonesia sendiri, yaitu bernama H.R. Darsono. Indonesia juga menjadi tuan rumah dari KTT ASEAN ke-9 yang dilaksanakan pada tanggal 7-8 Oktober tahun 2003 di Bali. Di dalam KTT kali ini dibahas mengenai pembentukan komunitas ASEAN atau ASEAN Community yang mencakup bidang ekonomi, sosial, budaya, serta keamanan. KTT ASEAN ke-18 juga dilaksanakan di Indonesia, yaitu pada tanggal 4-8 Mei tahun 2011 di Jakarta. Kemudian disusul dengan KTT ASEAN ke-19 yang dilaksanakan pada tanggal 17-19 November tahun 2011 yang dilaksanakan di Bali. Dalam KTT ini membahas mengenai kawasan bebas senjata nuklir atau yang disebut dengan Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone. Yang kedua, Indonesia menjadi pemimpin ASEAN, yaitu pada tahun 2004. Saat itu, Indonesia memperkenalkan doktrin ketahanan nasional pada pertemuan ASEAN Ministerial Meeting ke-5 di Singapura melalui Menteri Luar Negeri Indonesia yang bernama Adam Malik. Pada masa kepemimpinannya, Indonesia telah berhasil menyelenggarakan serangkaian pertemuan seperti 1. ASEAN Ministerial Meeting atau pertemuan tingkat Menteri ASEAN. 2. ASEAN Regional Forum atau Forum Kawasan ASEAN. 3. Pertemuan Kementerian Kawasan yang membahas mengenai penanggulangan berbagai masalah yang terjadi dan lain sebagainya. Peran Indonesia yang ketiga adalah menjadi tuan rumah pertemuan khusus pasca gempa bumi dan tsunami pada Januari 2005. Pertemuan ini ditujukan untuk membicarakan tindakan-tindakan mengatasi bencana tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 yang terjadi
di Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Yang keempat, memberi gagasan mengenai pembentukan komunitas keamanan. Saat itu, gagasan mengenai pembentukan komunitas keamanan ASEAN dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Hasan Wirayuda. Hal itu ditujukan untuk menghadapi serangan terorisme, separatisme, dan kejahatan internasional. Yang kelima adalah menjadi koordinator dalam berbagai KTT ASEAN bersama negara luar. Peran dan posisi Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN yaitu tergabung dalam MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN dan ASEAN Economic Community. Adapun karakteristik utama dari masyarakat ekonomi ASEAN adalah pasar dan basis produksi tunggal, kawasan ekonomi yang kompetitif, wilayah pembangunan ekonomi yang merata, dan daerah terintegrasi penuh dalam ekonomi global. Berkaitan dengan pelaksanaan MEA ini, negara-negara ASEAN menjamin kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, antara lain 1. Membuka pusat promosi ASEAN. Promosi yang dilakukan oleh ASEAN meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Pembukaan pusat promosi ASEAN dilakukan di negara Jepang, yang mempunyai tujuan untuk melakukan peningkatan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN ke Jepang dan juga meningkatkan jumlah investor Jepang bagi negara-negara ASEAN. Yang kedua, bentuk kerjasama dalam penyedia cadangan makanan. Kerjasama ini tidak hanya dilakukan ketika saling menguntungkan, tetapi juga ketika ada dalam keadaan darurat. Misalnya ketika suatu negara anggota ASEAN ini mengalami krisis pangan. Misalnya saja karena terjadi bencana di satu negara tersebut. Berarti negara lain siap menyuplai cadangan pangan untuk negara tersebut. Negara-negara yang menjadi penyedia cadangan pangan antara lain Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Yang ketiga, menjalin kerjasama di bidang perindustrian dan perdagangan. Contohnya adalah ASEAN Industrial Cooperation. Adapun beberapa proyeknya antara lain 1. ASEAN Aceh Fertilizer Project yang merupakan pabrik pupuk di Aceh, Indonesia. Yang kedua adalah ASEAN Urea Project yang merupakan pabrik pupuk di Malaysia. 3. ASEAN Copper Fabrication Project yang merupakan pabrik industri tembaga di Filipina. Yang keempat adalah ASEAN Vaccine Project yang memproduksi vaksin di Singapura. Serta yang terakhir adalah Rock Salt Soda Ash Project yang memproduksi abu soda di Thailand. Kerjasama dari sektor perdagangan yang pertama, negara-negara anggota ASEAN ini tergabung dalam AFTA. AFTA melakukan produksi untuk pasar dunia. Adanya AFTA ini dapat meningkatkan investasi oleh pihak asing secara langsung untuk negara-negara ASEAN. Kerjasama dalam bidang perdagangan yang kedua adalah adanya koperasi ASEAN. Tujuannya untuk mengokohkan organisasi-organisasinya sebagai sebuah gerakan koperasi yang menopang perekonomian di Asia Tenggara. Kerjasama yang keempat adalah menjalin kerjasama dalam sektor jasa. Negara-negara ASEAN telah menyepakati ASEAN Framework Agreement on Services atau yang disingkat dengan AFAS pada tanggal 15 Desember tahun 1995 di Bangkok, Thailand. Adapun yang mencakup jasa angkutan udara dan laut, jasa bisnis, jasa konstruksi, jasa telekomunikasi,
jasa pariwisata, jasa keuangan, jasa kesehatan, dan jasa logistik. Kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN antara lain melakukan kerjasama dalam bidang politik dan keamanan yang dilakukan dengan menggunakan alat politik antara lain kawasan damai, bebas, dan netral atau yang disingkat dengan ZOPFAN. Yang kedua, Traktat Persahabatan dan Kerjasama. 3. Kawasan bebas nuklir di Asia Tenggara. Bentuk kerjasama politik dan keamanan di ASEAN antara lain A. Mendukung kesepakatan kawasan Asia sebagai kawasan ZOPFAN. Kawasan ZOPFAN berarti kawasan yang damai, bebas, dan netral. B. Ikut bekerja sama dalam penanggulangan nafsa di kawasan Asia Tenggara. Anggota-anggotanya, termasuk Indonesia, dengan perangkat keamanan negara senantiasa berupaya untuk menanggulangi peredaran narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya atau disingkat dengan NAPSA. C. Mengadakan perjanjian ekstradisi. Apakah perjanjian ekstradisi itu? Perjanjian ekstradisi adalah perjanjian mengenai penyerahan pelarian penjahat yang tertangkap di wilayah negara-negara anggota ASEAN. Jadi ketika ada orang yang terjerat kasus kriminal di negara-negara anggota ASEAN yang melarikan diri ke Indonesia, maka negara Indonesia berhak untuk menangkapnya dan menyerahkan kepada negara yang bersangkutan. D. Ikut serta dalam menyelesaikan konflik di regional ASEAN. Penyelesaian atau bentuk-bentuk pengendalian konflik sosial merupakan upaya yang dilakukan Indonesia sebagai bentuk kerjasama untuk mempertahankan stabilitas politik di negara-negara yang bertikai. Contohnya adalah menjadi tuan rumah JIM, Jakarta Informal Meeting, yang diselenggarakan dengan tujuan menyelesaikan konflik antara Kamboja dan Vietnam. Selanjutnya menjadi pemprakarsa dan tuan rumah penyelenggara IAFMM atau Informal ASEAN Foreign Minister Meeting. Pertemuan ini dilaksanakan untuk menyelesaikan konflik antara Thailand dan Kamboja. Indonesia juga mengirim pasukan perdamaian yaitu pasukan Garuda 4 dan 5 untuk menyelesaikan konflik perang saudara di Vietnam. Kemudian, mengupayakan perdamaian antara pemerintah Filipina dengan gerakan pembebasan Muslim Moro sebagai bentuk penegakan hak kebebasan beragama dan hidup berdampingan dalam perbedaan. Yang terakhir, mendorong Myanmar untuk lebih menghargai hak asasi manusia antar etnis yang ada di negara yang terkait. E. ASEAN Defense Ministers Meeting atau disingkat dengan ADMM. Pertemuan ini membahas penguatan kerjasama pertahanan di kawasan guna meningkatkan transparansi, keterbukaan, dan rasa saling percaya di antara negara-negara anggota ASEAN. F. Pengiriman duta dan konsulat. Pengiriman duta dan konsulat merupakan hal yang rutin untuk dilakukan agar wakil negara selalu ada dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai bagian dari ASEAN. G. Perjanjian Kawasan Bebas Nuklir. Perjanjian Kawasan Bebas Nuklir merupakan kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang politik mengenai pelarangan senjata nuklir di negara ASEAN. Dalam perjanjian ini melarang keras adanya perentangan dan pembuatan senjata nuklir di negara-negara anggota ASEAN. Sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai peran dan posisi Indonesia sebagai negara anggota ASEAN. Kita akan bertemu kembali pada materi-materi selanjutnya. Sampai jumpa, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, rajin cuci tangan, pakai masker, istirahat yang cukup. Sampai jumpa.